Pace bene, kita mau bahas soal Kristus Raja yang dirayakan hari ini, tetapi supaya sesuai dengan isu terkini, kita bahas soal patung Kristus Raja. Para sahabat, menarik kalau kita kaitkan dengan sejarah kemunculan pesta hari raya Kristus Raja semesta alam. Mengapa dibuat perayaan ini? Soal gelar Kristus sebagai Raja itu sudah dapat ditemukan pendasarannya dalam kitab suci. Tetapi sebagai perayaan yang dirayakan pada hari Minggu terakhir dalam kalender liturgi, itu bukan sesuatu yang sudah lama. Masih baru pada abad ke-20. Tetapi refleksi apa di balik ini itu yang penting, dan kita kaitkan dengan soal keberadaan patung, bukan hanya keberadaan patung Kristus, tetapi juga patung-patung yang lain. Oke. Mengapa menarik soal patung ini? Karena itu, entah dia berpendidikan, entah dia kurang berpendidikan, entah dia banyak umur, entah dia kurang umur, kalau mendapatkan masukan yang keliru, maka dia pun akan memiliki pemahaman yang keliru juga. Begitu ya, maka harus penting juga untuk tetap diingatkan. Dan syukur isu ini naik ke permukaan, supaya menjadi kesempatan untuk belajar bagi kita. Kristus Raja ini dipromulgasikan oleh seorang Paus Pius ke-11 pada tahun 1925. Ketika itu ada perang dunia ya, antara yang pertama yang kedua, dan berlangsung dengan sangat menyedihkan. Nah, dalam situasi yang kacau, yang terkesan anarki, tanpa pimpinan, tanpa kepemimpinan yang terang, Paus mempromulgasikan ini. Kristus adalah Raja kita. Kita sembah dia. Kalau ternyata pimpinan-pimpinan pemerintahan tidak lagi dengan mantap bisa membawa kita pada kedamaian, ingatlah kita punya Kristus yang membawa kita pada kedamaian. Jadi para pemimpin negara juga kalian harus tahu, kurang lebih begitulah interpretasi parafrase dari peristiwa penetapan hari pesta ini. Ada Kristus Raja kita yang kalau kita tunduk kepadanya ada kedamaian. Begitu ya. Nah, awalnya ini dirayakan pada bulan Oktober, tetapi Paus Pius ke-6 pada tahun 1960-an 69 menggesernya untuk dirayakan pada hari Minggu terakhir dalam kalender liturgi. Dan dengan perayaan itu semakin terang apa intensinya. Menutup kalender liturgi, kita merayakan Kristus Raja. Sampai pada akhirnya kita mengingat Kristus itu adalah Raja kita. Dan saya pikir tentang ini orang Kristen semua setuju bahwa Kristus adalah Raja kita di dunia ini, karena dia hadir di dunia secara nyata. Nah, membuat patung dengan memiliki keyakinan ini untuk membantu saya memahami Kristus sebagai Raja, tentu tidak ada kelirunya. Sejauh, dan ini yang perlu dipahami, meski sulit, intensi membuat patungnya. Apakah mengarah kepada Kristus adalah Raja? Kalau ya, bukan hanya patung. Mau kamu buat gambar, mau kamu berlutut, mau kamu sampai melakukan askese lain, tetapi dalam hati tetap terarah pada Kristus sebagai Raja, mengapa tidak? Persoalannya adalah saya, kamu, yang lain tidak sanggup untuk sampai pada ekspresi-ekspresi yang demikian kuat. Ada yang sampai dalam arti sesungguhnya memikul salib. Saya pernah lihat di jalan menuju ke San Pietro misalnya, ke Vatikan, memikul salib, bawa tas ransel besar, mungkin dia sudah melakukan peziarahan yang cukup jauh, dipikul salibnya, berat, tetapi dia memiliki refleksi di sana. Apakah itu penyembahan berhala? Kita tanya dia. Apakah dia mau cari popularitas, cari donasi, penggalangan dana, atau untuk imannya? Kalau untuk imannya, Kristus tahu itu baik. Dan menarik juga, ada orang bertanya, apakah Allah akan senang kalau Katolik itu menyembah-nyembah patung?
Ini pertanyaan refleksif ya, tidak gampang dijawab karena kita tidak selalu tahu apa maksud dari Allah. Siapakah kita yang mengajari Allah untuk melakukan kebaikan? Siapakah kita yang menuntun Allah untuk mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Nah, kita yang terus berusaha mencari tahu apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Dan ini bukan hal yang gampang, karena seandainya ini gampang, kita tidak butuh banyak agama. Nah, dalam kesulitan kita untuk mengetahui kehendak Allah, kita kembali pada hal-hal yang mendasar. Apakah tindakan ini membantu saya untuk lebih beriman? Kita tanya kembali pada pertanyaan fundamental itu. Kalau saya buat patung di kamar saya, apakah itu membantu saya untuk lebih beriman? Satu pertanyaan refleksif. Jika ya, so just do it. Lakukan. Nah, kalau dengan gampang langsung menyebut, ini penyembahan berhala, belum tentu, karena sekali lagi harus diuji unsur-unsur yang ada di hati orang yang melakukannya. Begitu ya. Ada juga yang mengaitkannya dengan ayat kitab suci, dan ini bisa dibahas dalam bagian yang khusus. Orang berkata, kan sudah ada tertulis, jangan membuat padamu patung yang menyerupai apapun. Dan merasa cukup dengan frase ini. Atau kalau dilanjut pada satu paragraf ini. Tidak bisa juga. Karena sama seperti Yesus berkata, jangan beritahu kepada siapapun apa yang kuperbuat kepadamu. Lalu kalau begitu tidak bisa berkhotbah. Nah, kita harus lihat konteks dari kalimat itu kapan. Mengapa? Untuk apa? Kepada siapa? Karena di kesempatan lain ketika Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan di tanah Gerasa, dia berkata, kamu tinggal di sini tetapi wartakan apa yang sudah kamu alami. Nah, di tempat lain, ketika Yesus tahu amat beresiko, kalau orang-orang tahu bahwa dia bisa menyembuhkan, Yesus berkata, jangan beritahu kepada siapapun. Konteksnya berbeda, maka kalimatnya pun berbeda. Lalu ada yang berkata, jangan masuk ke kampung, kata Yesus. Kalau begitu, kalau kita menjadi pastor harus di kota. Atau kalau kita mau mengenal Yesus lebih dekat, kita harus ke keramaian. Bukan begitu. Jangan masuk ke kampung, karena di kampung ada orang-orang yang nanti kalau tahu Yesus melakukan mukjizat-mukjizat, bisa mengikuti Yesus untuk motivasi yang keliru, bisa menuduh Yesus melakukan blasfemi, penyesatan karena menyembuhkan pada hari Sabat, atau ada kemungkinan lain yang Yesus sudah lihat sebagai sesuatu yang tidak tepat. Oke, jadi perintah jangan membuat patung tidak bisa juga dikutip out of the context, keluar dari konteksnya. Nah, semoga ini hal yang penting yang berguna untuk kita ikuti, bahwa sejauh Kristus tetap menjadi Raja, entah kamu mau membuat patung, mau membuat lagu, mau membuat puisi, untuk membawa kita pada keyakinan yang lebih kuat bahwa Kristus itu adalah Rajaku, just do it. Masalahnya adalah, I do nothing. Saya tidak melakukan apa-apa untuk mengekspresikan iman dan menumbuhkan imanku itu. Nah, kalau dalam hal ini kita butuh bantuan dari Allah supaya kita lebih rajin. Kita, bukan kalian, bukan hanya saya, kita. Dan ini kesulitan kita untuk memiliki perseveransa, ketekunan mencari Tuhan dalam hidup kita. Mengalaminya juga dan menjadikannya sebagai milik yang menguatkan kita dalam hidup, dalam perjalanan kita di dunia ini. Selamat Hari Raya Kristus Raja semesta alam dan pace bene.